Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk mengawali balik senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmatnya, supaya Allah lebih membuka lebih banyak lagi pintu rezeki untuk kita semua, atau paling tidak meningkatkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya pada malam hari ini. Semoga majelis kita, duduk kita di tempat ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi taklif, sudah menjadi kewajiban masing kita, baik itu ibadah mahdhah, ibadah yang lain, bahwa setiap kita harus beramal untuk mengumpulkan bekal yang terbaik ketika nanti sudah menuju alam akhirat. Karena kita-kita ini yang sudah di dunia ini tinggal satu alam lagi, yaitu alam akhirat. Yang sebelumnya alam dzurriyyah, alam kandungan, kemudian alam dunia, terakhir nanti alam akhirat. Kalau sudah masuk alam barzah berarti awwalu manazilil akhirah. Itu sudah kita awal-awal pertama kali kita mengalami atau masuk ke dalam alam akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berpesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi toh demikian, kita perbaiki ibadah, kita prioritaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kalian itu lupa. Jangan sampai kalian itu lupa, kita itu lupa untuk urusan dunia kita. Sekalipun dunia kadang hanya sebagai wasilah, tapi kalau yang kita tuju itu sebuah kewajiban, maka urusan dunia itu bisa menjadi wajib. Nasib itu jadi bahasa kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita pakai kata-kata nasib, ini identik digunakan untuk kalimat orang yang sudah katakanlah wis napa nggih? Ora nyaman, wis pasrah. Nasibe kaya ngene ya, itu bahasa Quran. Nggih, wala tansa nasibaka. Nasib itu sesungguhnya bagian yang harus kita ambil. Jadi kalau kita nanti Allah tentukan seperti apa, kita rasakan seperti apa, sesungguhnya itu pilihan kita. Nggih, dadi wong niku nek wis kepentok wah nasibe pancen elek gitu kan. Itu nasib, itu adalah bagian yang harus kita ambil. Jadi apapun sekarang kondisi kita, nasib kita itu adalah yang kita tempuh. Kalau kita bilang nasibnya kaya ngene nyalahke sapa? Gitu kan. Maka ini sudah menjadi keputusan kita untuk urusan dunia itu jangan dilupakan. Harus kalian ambil. Lah semua kita punya hajat dunia. Tentunya hajat yang lebih baik, lebih sejahtera gitu kan, untuk urusan dunia. Enggak ada yang enggak kepingin baik nggih. Sederhananya orang gaya hidupnya itu tetap pengennya nggih yang baik ya, dirasakan itu nyaman gitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencapai urusan dunia, kita punya hajat namanya nggih. Hajat itu keinginan
Dan setiap keinginan kita ini jenengane wis menginginkan sesuatu mestinya harusnya tercapai niku kayak marem. Nggih. Kalau kita menginginkan sesuatu punya hajat itu bisa tercapai itu wis lagi rasane niku marem. Walaupun kadang-kadang udah dikasih masih minta lagi. Rasulullah gambarkan apa? Kalau manusia ini dikasih emas satu lembah, ya lembah niku gambaran tempat yang luas ngoten nggih. Itu nanti tetap minta ya satu lembah yang lain, ora ono mareme. Hubus syahwat, kita itu dihiasi dengan syahwat-syahwat duniawi. Ya. Memang kalau kita untuk urusan dunia oke-oke saja, silahkan. Kita kebutuhannya apa sesuai apa yang kita butuhkan, ya. Cari maisah, kita punya hajat, maka untuk mencapai tujuan kita, hajat kita itu paling tidak, lah ini yang kita mau sampaikan malam hari ini. Untuk mencapai hajat kita, tujuan kita, keinginan kita, paling tidak ada dua hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama nopo? Yang pertama berdoa, yang kedua sholat hajat. Nanti kita akan sampaikan sedikit tentang sholat hajat itu apa. Pertama, tentu kita berdoa, memohon kepada Allah. Allah itu maha kaya, maha punya. Nek hambanya sampai enggak minta itu Allah marah. Allah itu maha punya. Kita punya hajat apa saja, kalau enggak minta tolong sama Allah, Allah marah. Dan ada indikasi kesombongan dalam diri kita, kata Rasulullah SAW. Berbeda dengan manusia, punya apapun dia yang orang lain enggak punya, kalau sering diminta malah marah. Itu manusia. Nah, ketika kita punya hajat, silahkan berdoa. Karena tidak ada yang merubah nasib kita, takdir kita, qadha kita kecuali doa. La yaruddal takdir aw la yaruddal qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa merubah takdir kita, qadha kita kecuali apa? Berdoa. Pengin umurnya panjang, berdoa. Pengin rezekinya banyak, berdoa. Lah kondisi yang kita kadang-kadang belum setuju dengan kondisi sekarang, silahkan minta sama Allah, hanya doa itu yang akan merubah. Ini kalau sudah sampai masalah takdir ini perkaranya rumit. Tapi nek kita ngerti kuncinya jadi sederhana. Kalau kita minta umur panjang, apakah dengan doa itu jatahnya umur 70 jadi 100 gitu kan? Gitu apa mboten ngoten nggih. Kalau misalkan kita untuk urusan dunia yang rizki yang masuk ke perut kita katakanlah 1 miliar, jur minta rizki yang melimpah jadi 2 miliar misalkan, bahwa Allah itu memberi kita, Allah mau ngasih itu Allah memberikan syarat. Nek syaratnya nggak diambil maka nggak Allah kasih. Contoh ini yang sangat populer sering nggih, wong pengen rizkinya banyak, umurnya panjang, apa kata Nabi syaratnya? Fal yasil rohimah, sambung silaturahim. Orang sing nggak gelem silaturahim, syarat itu nggak diambil, ya umurnya cendek, rizkinya sempit. Karena ada syarat yang Allah beri. Tapi ketika kita berdoa itu juga karena takdir Allah. Orang jorsi umur 70 dadi 100 niku mboten. Tapi orang yang sering silaturahim memang Allah takdirkan dia mau umur panjang dan rezekinya banyak. Karena di Lauhil Mahfud itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu nggak akan bisa berubah. Tapi di catatan malaikat tuh bisa berubah. Maka malaikat nggak ngerti keputusan kita apa. Di Lauhil Mahfud sudah orang ini umurnya 100 tahun, rezekinya banyak, dia sugih karena dia sering silaturahim. Malaikat ini tidak ngerti, ya kan? Kemudian ketika dia sering berdoa, sering silaturahim, Allah perintahkan sama malaikat untuk merubah tulisan itu, umurnya yang tadi 70 jadi 100, yang mana 100 ini memang sudah sesuai di Lauhil Mahfud. Kapan itu Allah tulis? Ada takdir azali. Takdir azali itu Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan pena, Allah perintahkan pena itu untuk nulis. Masih bingung apa yang mau saya tulis?
Uktub kainun mangkana, tulis apa yang akan terjadi, termasuk takdir kita. Maka takdir ini enten sekawan Bapak Ibu sekalian, enten takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi. Takdir azali niku takdir yang sudah pokok, muaranya takdir semuanya nanti ke situ. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, takdir umri itu Allah tulis ketika kita dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan nggih, 4 bulan 120 hari nggih. Itu Allah tulis 4, umur kita, rizki kita, dadi wong sengsara apa dadi wong bahagia. Niku ditulis ketika dalam takdir umri, masih dalam kandungan. Setelah Allah tiupkan ruh, Allah tulis takdir 4 itu. Ya. Kemudian yang ketiga, takdir sanawi, takdir yang Allah tulis per tahun. Kapan? Setiap malam Lailatul Qadar. Ada yang keempat, takdir yaumi, Allah tulis setiap pagi hari. Yang tiga terakhir itu nanti muaranya ke takdir azali, yaitu takdir yang pokok, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kowe nek umpamane wong duwe bangunan, kalau saya Allah takdirkan 10 tahun baru punya rumah, maka semenjak sekarang ada takdir yang saya tempuh hari, tahun, gitu kan. Hari-hari saya nyicil beli pasir, besok beli besi, 1 tahun kemudian baru beli batu bata misalkan dengan. Nah, setelah 10 tahun kemudian proses pembangunan sampai 10 tahun itu titik baru saya takdir punya rumah. Ini semua muaranya kemana? Takdir azali. Lah, kemudian kata Nabi SAW tegas menyatakan bahwa tidak ada yang merubah ataupun menolak takdir Allah kecuali doa. Bahwa doa itu juga takdir Allah. Bahwa doa itu adalah takdir Allah. Makanya Rasulullah SAW itu pas lewat pekuburan Baqi dalam banyak riwayat, di situ diantaranya ada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini pernah saya sampaikan juga. Ketika itu beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, katanya napa? Ma minkum min ahad, kalian itu tidak terkecuali masing-masing sudah Allah tulis maq'aduhum minal jannah wa maq'aduhum minan nar. Nggonmu kuwi entuk surga apa neraka. Jadi kita sudah ditulis semua, Pak. Bu. Saya mau di surga atau di neraka sudah ditulis. Dan kita enggak ngerti. Ada digambarkan sama Nabi, digambarkan orang tinggal 1 jengkal dengan surga ketika mau menjelang maut dia. Karena takdir dia neraka, ya balik neraka. Tinggal 1 jengkal dengan neraka. Orang ini masya Allah nggak ketulungan maksiatnya sama Allah itu kan. Tapi karena takdir dia memang surga, ya husnul khotimah. Karena apa? Ukurannya adalah bil khawatim ketika kita menjelang sakaratul maut. Makanya disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Api-api penutupan urip. Saele-ele wong itu nutup urip niku. Semua tergantung kepada takdir. Makanya ketika Nabi sampaikan, kalian tuh udah ditulis semua kita. Nggak akan meleset. Kita 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kita sudah ditulis, Bu, ajeng ting surga napa ajeng neraka. Nah, sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya kemudian apa? Agak sedikit kagol, nggih. Afala natakil. Lah nek kayak gitu lah kita tawakal aja. Bang, kita mau ibadah kayak apapun, taat kayak apapun, takdirin neraka ya neraka. Ada orang sejahat apapun kalau dia takdirnya surga ya surga. Maka Nabi SAW tidak mau memperdebatkan panjang, Bapak Ibu sekalian. Nek sudah masalah takdir itu sebenarnya nggak perlu dibahas panjang-panjang. Ngerti kuncinya mau sudah. Memang agak rumit, tapi nek sudah ngerti kuncinya supaya nanti kita paham. Ketika itu Nabi bilang napa? Kalau gitu tawakal aja. Kata sahabat Ali, kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak demikian cara kalian itu menghadapi takdir, tapi napa? Berbuatlah, beramallah. Fakullun muyassarun, karena kemudahan itu
Sudah Allah berikan kepada kalian sesuai kalian itu diciptakan jadi orang apa? Jadi orang ahli surga atau jadi orang ahli neraka. Yang perlu kita garis bawahi, sakniki-niki kita ini sedang dimudahkan jadi orang baik napa buruk? Baik. Wis dibingkai dengan Islam, iman niku wis wong apik, jaminane surga kan ngoten to? Jaminane surga. Lah, kemudahan yang kita rasakan sekarang niku cermin Bapak Ibu sekalian bahwa optimis takdir kita adalah surga. Ngoten niku carane. Sekarang kita dimudahkan apa? Sudah sesuai dengan Allah ciptakan kita mau kemana? Kalau kita jadi orang yang ahli taat, ya, maka memang takdir kita ke sana. Ini cermin. Okay. Muslim mukmin. Ini kadang-kadang orang Islam niku kadang-kadang wis batal ora krasa. Gitu. Nek orang sholat kentut wudunya batal nggak krasa nggak apa-apa, nggak ngerti toh. Ada orang Islam dia sudah batal nggak ngerti. Atau minimal sholatnya nggak diterima, minimal. Okay. Misalkan Rasulullah gambarkan seperti ini. Okay. Ada orang datang maaf ke tukang peramal, tapi untuk nguji saja Pak, nggak mau percaya. Okay. Misalkan di kampung saya ada orang peramal, wah diakoni wong jobo tamune ini kokeh Pak. Wah wong kaya ini kok sekti temen ya, tamune okeh gitu toh. Akhirnya saya nguji, tak jajal. Saya mau berangkat, HP saya taruh bawah lemari. Tak tes niku, Pak tukang ramale niku. Pak, HP niku niku ilang teng pundi? Terus, lah jenengan saking pundi? Kula wau nembe saking lepen. Oh, berarti HP ini jenengan nyemplung teng kali. Berarti kan kula kan bahagia tau kira bener wong iki. Ngapusi. Tapi ketika saya keluar dari situ Pak, 40 hari sholat saya nggak diterima. Cuma nanya, nggak membetulkan, ngetes saja. Fasa'alahu an syai', dia tanya sesuatu. Lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman. Sholatmu ora bakal ditompo 40 dina 40 bengi. Mentok takon, nek sampai mempercayai ramalan itu napa faqat kafar. Wis kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ning wonge gorong kafir, Pak. Hanya ada sifat orang kafir yang melekat sama dia. Tidak serta-merta berarti kafir, wong berarti just orang Islam, tidak. Ning kadang-kadang belum sadar. Ya. Makanya kalau kita dipikir dengan Islam, iman, niku wis kabar gembira bahwa kita ini nanti takdirnya mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dados pengertian tidak ada yang bisa merubah atau menolak takdir Allah kecuali doa. Nek ada orang sing Allah takdirkan umurnya panjang, rizkinya banyak, qadarullah gitu, ndilalah orang itu sregep silatur rahim, enteng berdoa. Nek sing umure pendek arep donga njaluk umur dawa ke lali-lali wae. Itulah kemudahan. Berarti pun ngerti kuncine nggih Pak nggih. Cara memahami takdir. Nah sekarang kalau kita dalam kondisi orang yang tidak baik, apa upaya kita? Allah menciptakan baik dan buruk, tapi Allah perintahkan kita milih yang baik. Allah punya baik dan buruk, ada ruang kerja Allah. Ketika Allah perintahkan kepada manusia untuk milih yang baik, kita pokoknya beramal, Allah yang nentukan. Iki ana wong apik, bahasan akhir hayatnya dia tidak baik. Makanya ketika ada orang mantan pembantu Nabi meninggal sakaratul maut, itu Nabi dipanggil, ya Rasulullah, mantan pembantumu, pembantu panjenengan itu sakaratul maut. Rasulullah takziah. Berarti yang mriki boleh takziah kepada non muslim. Ning ora kena ndongake. Muga-muga paringi husnul khotimah gitu kan. Ditampi sedaya amalanipun. Baru mungkin sekitar 1 minggu yang lalu saya lihat ada status ibu-ibu niku jelas
enten fotone teng kerndone niku enten gambare ngeten. Muga-muga paringi husnul khotimah ya gitu. Ya ora mungkin. Gitu. Lah itu Rasulullah datang boleh mendoakan kesabaran boleh. Nggih, mendoakan kesabaran boleh. Paringi sabar nggih Pak Bu, ditinggal keluarga. Tapi nek mendoakan rahmat tidak boleh. Ya. Kemudian apa? Ketika itu sedang sakaratul maut, Rasulullah SAW masuk ke kamar orang tadi, ditalkin kalih Nabi. Pas ditalkin oleh bapake, isyarat, boleh ndak anak saya ngikutin yang dituntun sama Muhammad ini? Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Muhammad Abul Qasim ini. Kemudian anak ini bersyahadat, tadinya agamanya Yahudi, terus meninggal. Nabi keluar kamar, dia bilang alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar au kama qol. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang tadi dari api neraka. Berarti dia muslim. Pun salat dereng. Pun salat dereng? Dereng. Sudah beramal kebajikan belum? Belum. Ning ikla tinggi-tingginya kalimat la ilaha illallah itu menjadi penutup yang baik bagi orang tadi. Makanya tadi sing penting garwis Islam kok belum sempat mengamalkan rukun Islam atau rukun iman, kok sudah meninggal, dia jaminannya surga. Ning sing wong Islam dhewe niku kadang-kadang Islame wis ternodai atau batal niku mboten ngerti. Niku masalahnya. Nah, maka siapa yang dimudahkan untuk sering berdoa gitu. Misalkan minta rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, ya kan, kemudian umurnya panjang. Ning yo ojo nebak-nebak nggih. Ana wong umur 30 tahun mati, ora tau ndonga, oh ya ora kayak gitu. Mungkin dia ora kelingan mau najeng donga niku. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau ketika kita berdoa itu milih waktu yang mustajab itu pasti dikabulkan. Kuncine donga niku anggar bukan doa keburukan dan doa putus silaturahim niku mesti dikabulkan. Dua jenis doa ini nggak akan Allah kabulkan, yaitu napa? Doa mengandung dosa dan doa minta diputus hubungan silaturahim. Kini ana masalah pembagian warisnya kurang niku cok repot. Ngertine laki perempuan cah 6 bagi roto. Nah, kita punya harta tinggalan, itu ada harta waris, ada harta hibah, ada harta hadiah. Ini harus dibedakan, Pak. Ketika bapak ibu tasih sugeng gesang punya harta sudah diacung keting anak-anak ini ku namanya napa? Hadiah atau hibah saja, hibah mawon. Nanti nek wong sepuh pun sedo ndak perlu ditarik bagi lagi, nggak ada. Harta yang diwarisi itu harta yang belum dicungke ke putra-putrane. Kalau anak punya prestasi dikasih hadiah. Kalau misalkan anak masih bapak ibu masih hidup kemudian masih punya harta yang dibagikan, itu aja hibah-hibah saja. Laki perempuan rata sama tidak masalah. Tapi nah kemudian sudah meninggal, ada wasiat yang belum dibagi waris, itu harus dihitung dengan ilmu waris. Dan tidak boleh saling ridho. Kumpulke laki 3 perempuan 3. Orang tua sudah meninggal, dikumpulke, setelah itu bilang wis toko bagi roto wae lah, dolilo-lilonan, itu kan, itu ndak boleh. Saya pernah dulu pas daurah di Surabaya niku tanya sama syekhnya, boleh enggak kalau bagi waris dengan tarodin? Nggih, bagi roto sing penting dolilo kabeh. Malah dibalik tanya, saya ditanya napa? Sekarang waris itu hak Allah atau hak manusia? Jawabannya pripun, Pak? Membagi harta secara ilmu waris itu hak Allah atau hak hamba? Nek hak hamba bagi waris bagi roto ndak masalah. Tapi kalau hak Allah harus sesuai hitungan dari Allah sing jenengane ilmu waris. Lah kalau kita berdoa minta pada waktu yang mustajab, itu pasti Allah kabulkan.
Dalam hadis yang jelas Rasulullah SAW sebutkan di hari Jumat ini kan ada 12 jam siang harinya. Ada satu masa mawon, satu waktu itu yang mustajab. Maka ulama ada dua pendapat. Waktu sing mustajab niku kapan dinten Jumat? Satu, pas khotib duduk di antara dua khutbah. Kan waktunya pendek banget nggih. Yang kedua, ba'dal asri, setelah asar. Jadi tadi pada asar sampai menjelang maghrib itu waktu mustajab. Wallahu alam, yang kuat, yang roji adalah ba'dal asri, setelah asar. Ada satu waktu yang sangat mustajab. Kesimpulannya pun donga napa mawon pasti dikabulkan. Enggak mungkin enggak dikabulkan. Coba mawon. Nggih. Sepertiga malam terakhir, pas turun hujan, pas lagi safar, pas lagi merasa terdolimi, doa sama Allah pasti dikabulkan. Doa di antara adzan dan iqamah, dakwatun layurat, donga sing ora mungkin ditolak marang Allah, kowe nek ndonga bar antara adzan dan iqamah. Sing ibu-ibu sing mboten tindak masjid nggih manfaatkan waktu niki. Kadang-kadang ibu-ibu niku salat ing omah, gurung adzan wis qobliyah. Nggih mboten? Ya ora entuk nek qobliyah niku bar adzan. Nanti kalau sudah qobliyah ajeng sholat ndak usah nunggu iqamah masjid, karena iqamah niku pengumuman untuk orang yang mau sholat jamaah. Makanya nek enten masjid sing pas iqamah orang nggo speaker niku ndak apa-apa wong orang yang mau diumumkan iqamah sudah ada. Tapi nek mau qobliyah sholat di rumah ibu-ibu atau bapak-bapak nunggu adzan dulu. Antara adzan senggang waktu dengan iqamah niku enten wekdal sing mustajab. Ada waktu yang mustajab, dakwatun la yurat. Dakwatun la turat, doa yang tidak akan Allah tolak pasti dikabulkan. Nggih, napa malih nek ndongane niku diawali dengan memuji Allah, diakhiri dengan bersolawat kepada Nabi. Jadi urutane nek kita kondisinya tidak dianggap tidak baik, berdoalah sama Allah. Karena doa itu akan merubah kondisi nasib kita. Setelah berdoanya cari waktu yang mustajab, pasti Allah kabulkan. Nah sekarang kita harus ngerti, apakah setiap doa kita itu dikabulkan sama Allah napa mboten? Kadang sudah dikabulkan, cuman kita tidak sadar. Nggih. Karena diibaratke para ulama niku, kita sakit ngadu kalih dokter. Gitu Pak. Sekarang kita kan nggak ngerti mau dikasih obat apa, dosisnya berapa. Dokter saya luwih ngerti umure sampean kaya ngopo, keluhan lainnya nopo. Niku enten werni 3 obat A, B, C. Ki mumet dikai A, sing iki dikai B, sing iki dikai C. Penyakitnya siji ning obatnya dosisnya beda-beda. Kalau kita berdoa sama-sama minta umur panjang, ki dikai 100, kai 90, kai 70. Seperti itu. Nggih. Maka ketika kita berdoa, apakah sudah Allah kabulkan? Kadang sudah dikabulkan, cuman kita tidak sadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yad'u bida'watin. Tidaklah seorang Islam itu dia berdoa, laisa fiha itsmun, yang mana isi doanya itu bukan dosa. Isi donga sing dosa niki pripun? Hah? Muga-muga batire iki lek dodol ora payu gitu kan. Misalkan gitu. Mangkel ana tanggane tuku mobil. Aku ana lunga men serempetan itu kan. Itu enggak akan Allah kabulkan. Nggih, enggak akan Allah kabulkan. Itu wong hasad. Yang kedua, wala qati'atur rahim. Donga sing njaluk diputuske hubungan silaturahim enggak akan dikabulkan. Tadi masalah waris enggak dibagi sama, ndonga wis saiki ngene wae, pisah-pisah. Wis omah-omah dhewe kabeh, sapa sing tahan orang ngancik omahku gitu kan. Ketemu ora takon. Minta diputuskan hubungan silaturahim. Kadang-kadang anak mutus hubungan sama orang tua. Putus itu kan ukuk. Ya kan, ukukun itu putus. Makane nek bayi nek melahirkan niku ken akikoh loh. Akikoh niku memotong. Ya, memotong.
Akikoh niku satu akar kata dengan ukukul walidain, durhaka sama orang tua. Maksudnya apa? Setelah anak melewati 7 hari, itu optimis orang tuanya, dino ke ming ana 7. Di hari ke-7 kemudian diakikoi bahwa anak ini akan selamat karena telah melewati 7 hari. Terus nanti mulai Senin sampai Senin lagi, terus kedepannya seperti itu. Makanya kan nyembelih akikoh, kan berakikoh. Maksudnya apa Pak? Supaya nanti ketika dewasa tidak muncul sifat hewaninya. Durhaka marang wong tua niku sifatnya sifat hewan. Nggih. Makanya dilambangke kan nyembelih mendo. Men sesuk ora muncul malih sifat niku. Nggih menika napa? Enten masalah karo wong tua, hubungan silaturahimnya putus. Diputus sekarang hari ke-7 pasca melahirkan, dilahirkan, kemudian apa? Supaya itu nanti ketika besar tidak muncul lagi sifat hewani itu. Sudah diputus hari ke-7 dan gadanya sudah tertebus. Lah kita yang belum diakikah ini ku nasibnya gantung. Asal jenengan nek duwe TV dikeke teng pegadaian. Ora iso nyarutang TV-ne teng mriko. Disetel raweh kan gantung to. Apa pegadaian niku ya ora entuk sembarangan ngan make motor nyetel TV niku mboten angsal, Pak. Ndak boleh sembarangan. Ya kan? Wis ngesapa digateke wis dilai duit engko baleke TV-ne ditonton. Orang gadeke motor ora oleh njur ge ngojek ngoten mboten angsal. Orang gadekan sawah saniki sing digadeke utuh sawah ning napa? Sertifikat. Jarine sing duwe sawah, wis jenengan wis 2 tahun sebelum aku mengembalikan duit kono garapen. Itu riba. Enggak boleh digarap. Walaupun sing duwe sawah niku ridho. Tapi ridho yang salah. Nggih. Kembali ke permasalahan Bapak sekalian. Doa tidak mengandung dosa dan bukan memutus hubungan silaturahim, ya. Illa a'tahullahu biha, pasti Allah kabulkan biihda salatin, dengan salah satu dari 3 cara. Cara Allah mengabulkan doa niku wonten 3. Allah tahu kapasitas kita. Kaya dokter arep ngekai pasien dosise napa, jenis obatin napa. Pertama, imma an tu'ajjalalahu, bisa Allah segerakan. Artinya segerakan ora hitungan menit, jam, dino, bulan mboten. Maksudnya Allah segerakan, Allah akan beri sebelum orang itu mati. Allah akan kabulkan, Allah akan kasih sebelum orang itu meninggal. Nggih. Yang kedua, wa imma ayyutakhiraha lahu fil akhirah, Allah tangguhkan yang akan menjadi kebaikan kita kapan? Nanti Allah berikan di akhirat. Di dunia nggak kasih, sampai orang itu meninggal nggak Allah kasih, tapi menjadi kebaikan kita nanti di akhirat. Sing nomor 3, donga napa mawon niku tolak balak. Doa apapun itu fungsinya adalah tolak balak. Jadi kalau kita aman, nyaman, tentrem, nggak ada gangguan, itu efek dari seringnya kita berdoa. Sandiki aman nggih? Aman. Napa niki? Nggih. Makanya digambarkan kalih Nabi, nek setiap pagi niku aman, ada yang dimakan, awake sehat. Aman, ada yang dimakan, badannya sehat. Seolah-olah Allah kasih rezeki dari segala penjuru. Nggih. Sehat, aman, ada yang dimakan. Jadi kan kita aman, Bu, Pak. Nggih. Allah akan berikan keamanan kepada kita senilai dengan yang doa yang kita panjatkan. Jadi itu 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Kita mintanya rezeki banyak, awake sehat. Ki kok rezekine sithik, awake loro-loro wae. Mungkin Allah kasih nanti di
akhirat. Allah tangguhkan. Kita minta sehat, rezeki panjang, umur panjang, minta anak yang banyak, ya kan? Semua kok nggak ada. Ning wong ini ku aman, seneng, ora tau ono sing ganggu, kemalingan wae ora tau. Itu kan? Itu berarti tolak bala. Tolak bala ki aja nyandalke kacamata, nyandalke sandal teng dhuwur lawang niku mboten. Nabi pernah lihat ada orang laki-laki sahabat pakai gelang. Nabi nggak nanya, "Ini ngopo nggo gelang?" Nek nggawa jam ngoten kan nggih, jelas gitu. Ngopo nggo gelang kuwi ndadak nggo gelang, enggak tanya sama Nabi, tapi bilang napa? Imbitha, tarik buang. Khawatir napa, Pak? Khawatir kowe tawakal karo gelang. Akik, ya kan? Kalung, sabuk. Apa nih bungkusan-bungkusan apa sing kena digembol? Nah, wong niku lucu kan ndonga teng Al-Falaq niku wa min syarri hasidin idza wa min syarri naffatsati fil uqad. Kita suruh berlindung kepada Allah dari tiupan-tiupan di buhul. Wonten bungkusan sing jerone enten napa dibungkus mori buhule telu, diiket telu, taline tali wangsul. Kita suruh berlindung dari model kayak gitu. Nggih. Dulu pas saya di pondok niku sing pondok putri niku sering diganggu, Pak. Kan pisah nggih, satu kampung ning pisah laki perempuan. Niku setiap menjelang maghrib niku napa? Mesti enten kiriman. Mesti enten kiriman. Tiba-tiba loncat pagar ngeten iki enten bola api. Kemudian dari sebagian teman kita diambil. Ternyata teng mriku ada bentuk bola, kadang ikatan-ikatan ngeten iki. Ternyata napa, Pak? Bu, kain mori kafan niku enten cape bibir kadang satu. Pas dibuka ngeten jerone warna-warna. Tulisan-tulisan macam-macam. Kita suruh berlindung dari situ. Nggih. Jadi keuntungan sering kita berdoa itu adalah tolak bala. Ini yang saya maksud tadi. Kadang Allah sudah kabulkan, kita ndak ngerti, ndak terasa. Kita minta A, nggak harus dikasih A sama Allah. Allah ngerti kapasitas kita kayak apa. Dosisnya kita dikai sing kaya ngopo ngerti. Nggih. Makanya ketika kita sering aman, kondisinya nyaman, tentrem, itu berarti tolak bala niku. Seringnya kita berdoa. Mosok minta umur panjang, minta rezeki yang banyak, diberikan keamanan. Mana kalau kita lihat daerah-daerah ataupun wilayah ataupun negara yang konflik, nggak ada yang dimakan, kondisi nggak aman, awake ora sehat. Tapi setiap pagi kita tiga ini Masya Allah berikan sama kita, kepada kita kan sehat, ada yang dimakan, kondisinya aman. Nikmat-nikmati wong kowe niku. Faka'anna makhizat lahu dunya bihadafira. Seolah-olah Allah gelontorkan rezeki untuk dia dari segala penjuru. Saking kae telu niku mawon gambarane. Nggih, itu doa itu tolak bala. Terus menika kesimpulannya pun Bapak sekalian, nggih. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Orang berdoa itu adalah karena takdir Allah. Kuncinya napa? Kita itu dimudahkan apa sekarang ini sesuai dengan Allah takdirkan mau kemana. Yakin buatan takdir kita ini surga? Kan kita tidak ngerti takdir kita toh. Repot pandang ngerti takdir kita. Misalkan mangkat arep dodolan, ngerti takdire dina iki ora ono sing arep tuku, ora sida mangkat. Gitu? Karena kita tidak ngerti, mau menghadapi takdir itu sing penting optimis mawon. Tak mangkatlah hutan-hutan, jangan-jangan takdir saya. Syukur kiwa tengene tokone tutup kabeh, gitu kan? Jangan-jangan ini adalah takdir, saya harus optimis seperti itu. Kemudian cara yang kedua supaya hajat kita ini terkabul, napa? Laksanakan sholat hajat 2 rakaat, nggak ada beda dengan sholat-sholat yang lain. Ketika itu Rasulullah SAW kata sahabat Utsman, didatangi orang Dorirul Basor, napa niki? Buta. Dia datang ke rumah Rasulullah dan minta didoakan supaya diberikan kesembuhan. Kata Nabi,
Nek kamu mau tak simpeni dongane, ora tak dongake ning kowe seuntung dina kiamat. Dengan kamu sabar dalam kondisi buta. Kan enten hadisnya nggih. Orang yang kondisinya buta sabar jaminannya surga. Tapi nek memang kamu tetap pengen tak dongake saiki. Kata orang tadi, dongake saniki. Tapi Nabi tidak segera berdoa, tapi napa? Merintahkan orang tadi untuk ambil air wudhu. Wudhu sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Habis itu apa? Diperintah Nabi sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat niku baru menyampaikan hajat kita itu apa. Dari kesimpulan ini atau beberapa riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama bahwa adanya sholat hajat, sholat 2 rakaat yang kita kerjakan setelah sholat kemudian kita minta hajat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya kapan? Bisa pagi, sore, siang, malam. Bisa habis sholat 5 waktu atau tanpa terikat dengan sholat 5 waktu. Niku sholat hajat. Nek cara Jawa ini sholat kajat. Enten. Mau kadang-kadang ngoten nggih aras-arasen kok. Arak istikharah niku ya aras-arasen, arak ndonga niku untuk wudu niku ya aras-arasen. Gitu. Wong niku nek berdoa wudu niku sebaik-baik adab. Wudu riyin, tindak masjid tahiyatul masjid, maca Quran, njur sek ndonga. Karepe ndonga karo mlaku teko-teko bruk ngoten karepe nggih. Ning wong niku nggih niku wegah kangelan pengine sing gampang sing ndang dikeki ngoten nggih. Nah ya kula barang niki kok njur. Dados Bapak Ibu sekalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itulah paling tidak 2 yang kita bisa pegang nggih. 1 berdoa, yang kedua salat hajat. Nek dibingungke arep tak lakoni apa ora baru salat istikharah. 2 pilihan arep milih salah siji, istikharah minta dipilihkan sama Allah. Atau 1 permasalahan mau saya kerjakan atau saya tunda, istikharah minta sama Allah. Ini nek menginginkan sesuatu, kondisi sesuatu hajat apa? Kita lakukan salat hajat. Nek istikharah kan enten tuntunane donga nggih, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika sampai akhir. Ya salat hajat niku nggih enten redaksine saking Nabi. Allahumma la tadamban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala hawaija min hawaiji dunya illa farrajtah dan lain-lain sebagainya. Nggih, itu 2 insyaallah yang bisa kita kerjakan cukup ringkes ning permasalahane abot. Bahwa kalau sudah sampai ranah takdir fa'amsik, kita diam, ndak usah memperdebatkan, ora usah kakean takon, itu kan aja takon nggih. Mangke nek kan terus lemes, wah wis kaya ngene iki wis tenanan teng masjid maca Quran ngaji takdire neraka piye ya Pak. Sekarang ini kita kondisi ini sakniki rasake niki cermin Bu, niki gambaran takdire surga. Langkah-langkah niki kon niki. Barang siapa yang memberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, memberikan jalan orang menuntut ilmu, apa meneh wong kuwi ngalami nuntut ilmu, Allah mudahkan dia thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga. Makane sesuk lek ngaji kudu sregep. Takdire ini ku napa? Men surga. Nggih. Silaturahime sing sregep. Ora ketung setahun pisan Idul Fitri. Ya wis sepuh-sepuhan teng kula niku ya cuma mesake nek sakniki nek badan niku sing wong sepuh-sepuh wae. Sing nom-nomno umure isih dawa. Macam mesake to mbae. Sampeyan ngopo rene? Sampeyan wis sepuh ngono. Memang kenapa kalau sepuh itu to? Ah niku kadang-kadang ya silaturahim niku nggih abot, nggih nek sing doh kono doh kene ya WA, telepon ngoten niku to, surat-suratan niku ndak apa-apa wong takziah kok telepon mon angsal kok. WA SMS men nggih angsal kok. Apalagi silaturahim menyambung rasa Pak. Ora kudu dadi siji sikepan rangkulan salaman niku mboten. Sing penting rasa atine niku gathuk. Dengan memberikan kabar yang luar negeri sakniki silaturahim iso. Nggih, sakniki ndek nomor apa tak blokir. Nah, ndek duit rezeki ra tau ngirimi, kan. Padahal kerjane teng luar negeri. Masalah-masalah sering muncul, maka kadang-kadang kita niku nek ditakdirkan dengan yang tidak baik, mau berbuat baik niku susah. Arep ndonga niki lali-lali wae. Arab turu ngoten niku selak amblek gitu. Orang mau ayat kursi orang ndonga. Kadang-kadang ndonga ya Allah, mbok muga-muga teng pasar niku kula sesuk laris. Liyane mono terserah itu kan.
Ini wis ora bakal diterima kaya niku dongane. Ya kan? Wallahu alam bishawab. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan. Bismillah. Langsung masalah takdir tapi kaitannya dengan keilmuan yang berkaitan dengan takdir, misalnya yang disebut golongan Jabariyah dan Qadariyah. Saya memang pernah dengar itu, cuma saya secara toksis itu memang agak kacau mana yang Jabariyah seperti apa, yang Qadariyah seperti apa. Itu satu. Kedua, kalau orang didolimi itu boleh membalas setimpalahnya itu atau memaafkan lebih baik. Ya. Kemudian apabila kita kepengen balas tapi tidak orang wani, bahasa kita yang nggak berani, apakah kita tidak diperkenankan mendoakan yang tidak baik kepada orang itu? Ya. Wallahu alam. Sebelumnya pertama ada kelompok di antara yang sudah dikabarkan Nabi kan enten Jabriyah, enten Qadariyah niku ada pemahaman dalam masalah takdir. Di antaranya bahwa Allah itu enggak ngerti apa yang akan terjadi. Allah baru tahu setelah terjadi. Jadi orang itu berdalih dengan takdir itu tadi. Ini yang tidak mau berupaya. Kalau kita mboten Pak, kita enggak ngerti takdir kita itu enggak ngerti. Kita ngerti setelah terjadi. Tapi bagi Allah itu sudah Allah yang punya itu, Allah yang berbuat niku. Jadi niku nek kita ya Ahlus Sunnah niku tidak boleh punya keyakinan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang terjadi atau akan terjadi. Allah baru tahu setelah terjadi. Itu kan berlaku untuk manusia atau hamba, tidak berlaku untuk Allah. Itu diantara secara garis besar nggih nek dibahas masalah Qadariyah Jabriyah niku nggih firqah yang diantaranya salah masalah takdir niku. Yang kedua, kalau kita dizalimi dengan jane itu betul-betul kita dizalimi napa mboten? Ojo-ojo kowe wong kowe mbales gitu kan. Kita sing zalim dulu njur diwales, rumangsa dizalimi kan ora ngerti to. Satu, yang kedua, lebih baik dimaafkan iya. Cuman Nabi bilangnya teniki fattaku dakwatal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Niku maksudnya memperingatkan bagi orang jangan mudah berbuat zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Atau kama qol. Tidak ada hijab lagi, orang ono penghalang. Dia ngomong langsung diterima sama Allah, nanti dikabulkan. Cuman jangan menentukan jenis hukumannya. Ora takon jajal nek ora nubruk ngene iki kan kadoan to. Ora usah dikte Gusti Allah, ndak usah didikte ya Allah. Itu kok kayak gitu. Barangkali kalau dia berhak untuk Allah balas, ya serahkan sama Allah. Arep dihukum sing setimpal. Nih, wis padha karo disalahi wong cilik, ya kan? Dijaluk sithik ning malah ngeplak. Wong dicokot lemut, dicokot napa disedot? Cokot disedot nggih. Kudune pripun? Ora ana kok kemudian disebul kon lunga, mesti langsung geplak. Kuwi jenengane tidak setimpal dengan kezaliman yang ada. Wah iki nek awan-awan nek nyedot kan nek bahasane kok gigit nyamuk nggih. Gitu. Gigit nyamuk kan bahaya to ngoten niku to. Jane niku setimpal mboten Pak kira-kira. Nggih, secara umum kalau mengganggu boleh. Cuman kalau binatang-binatang tertentu kayak tawon, kayak semut itu, kayak burung surot, kayak burung hudhud itu ndak boleh dibunuh. Pirsa plentet. Manuk plentet pirsa nggih? Itu kalau corong mangke nek cari di YouTube napa teng Google burung surot. Nah, itu kayak plentet nih kok manuke. Munine ya tetet ngoten ya. Itu kalau memang betul jenis burung surot maka itu ndak boleh dibunuh. Nggih. Jadi apa toh kok malah burung surat nih? Napa niku wae kula? Ya setimpal. Setimpal masalah niku wae contohnya nggih. Jadi kalau misalkan kita merasa terzalimi ya serahkan sama Allah mau hukum kayak apalah gitu. Atau lebih baik kita maafkan. Nggih, lebih baik kita maafkan sing longgar lega atine. Oh, ning wong sabar ki ana batese enggak ada.
Sabar ki ora ono batese barang. Nggih. Tapi ada orang yang betul-betul zalim, ya wis ora ketulungan, wis kita ndak kuat, ya. Suatu saat mak celedup ngoten niku. Jajal sesuk nek ora di nggih. Teng kula niku niki nggih, fakta ning saya cuman cerita katakan omong kosong nggih. Niku enten piantun niku nek enten wong maaf nggih, stroke niku cok tukang moyoki. Nom-nom kok nyong tuwa sehat, nom-nom wis do mati separuh gitu kan. Akeh wis ping pindho ora bakal sembuh lagi gitu kan. Orangnya sakniki stroke sakniki tiyang ini. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu putrane niku matur sering ngomong sama wong niku dengan akeh mbiyen cok moyoki wong stroke saiki stroke. Anak itu denger. Kemarin pas pindah rumah anaknya bilang ngeten iki, "Mbok, apa bener sampean kecok moyoki wong loro?" Ora sapa ora tau moyoki gitu. Itu barangkali nggih ngomong-ngomong sedikit kadang-kadang merasa terzalimi. Gitu kan. Diundak-undake sampean kok stroke ora iso apa-apa. Alah kon sampean anak ngrasake esuk kan kadang-kadang ngoten niku to. Mak celetup ngoten niku. Kadang-kadang lah itu kemudian bisa jadi. Tapi kita tidak menghukumi itu karena imbas dari pengomonganmu sama dia kita ndak ngerti. Karena hukum karma itu ndak ada. Nggih, wallahu alam. Ngoten Pak nggih secara umum kalau masalah takdir niku memang harus lebih hati-hati. Memang ada di beberapa kelompok tadi yang salah masalah takdir qadariyah itu memang di antaranya tadi itu. Nggih, wallahu alam bishawab. Sampun nggih. Mangkatan mawon ingkang saged kita aturaken dalu punika kebenaran semata hidayah bimbingan saking Allah, kekurangan saking kula dan astagfirullah dumateng Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.